Jadi kita Kande kan punya sinopsis, 45 menit pertunjukan itu punya sinopsis. Jadi sinopsis itu yang dibaca oleh mereka. Jadi terakhir ada lagu Asainanggro, pertama saya tetap buat lagu Asainanggro gitu. Nah, memang itu awal mula merancang sebuah peradaban lah. Itu sebuah negeri gitu. Akhirnya ditutup dengan lagu Dikira Tip. Ada tujuan monumental daripada kehidupan orang Aceh sebagai muslim, bahwa kita harus rindu, kita harus ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Dikira Tip, gadoh ingat, dunia akhirat harap merilek, karena di dunia kan di akhirat kebid ladat watamudike la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Saya berharap pemerintah akan melihat ini. Ada sebuah perjuangan kesenian yang dilakukan oleh Rafli, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demokrasi. DAO Podcast hadir kembali di layar handphone Anda bersama saya Akmal Abzal dalam program Seramo Demokrasi. Hari ini kita mengupas satu tema yang menarik, energi seni dalam dinamika politik Aceh. Aceh dengan segenap keberagaman budaya, adat dan istiadat, dan tak terlepas dari seni yang bervarian, menjadi energi yang tak kalah pentingnya dengan energi positif lainnya. Di studio DAO Podcast telah hadir seorang narasumber yang cukup berkompeten untuk membahasnya, dan Anda termasuk yang menunggunya, yaitu Kanda Rafli Kandi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba, sehat? Alhamdulillah dia. Ini menghadirkan Bang Rafli kan bukan juga sesuatu yang mudah dan ringan ya. Abang ikhlas. Enggak, santai aja. Abang ikhlaskanlah waktu sebentar ya. Amin, insyaallah. Banyak dusana awak itu nanti. Banyak salam ke dusana sedolah. Sahabat demokrasi, Bang Rafli adalah seorang seniman sekaligus sebagai politisi yang sudah lama mengenyam berbagai macam informasi tentang seni dan politik Aceh, sehingga layak kita kupas berbagai macam pola pikir dan cara pandang Bang Rafli terhadap dinamika seni dan kaitannya dengan politik Aceh dari masa ke masa. Bang Rafli, apa yang mendorong Bang Rafli itu masih konsisten dengan seni, padahal Bang Rafli juga politisi? Terima kasih Adinda Akmal, boleh begitu ya? Boleh Bang. Jadi saya rasa begini, hampir di semua karya-karya saya itu sebenarnya semangat dasarnya adalah berbagai macam kemauan, berbagai macam kepentingan secara komprehensif. Bicara tentang keacehan, terasa tidak ada yang berbeda. Jadi dalam lagu kita misalnya, kita ada lagu Asainanggro. Bagaimana Asainanggro ini berbicara tentang kemampuan kearifan para indatu kita untuk mengoptimalisasi sumber daya alam. Ya kan? Iya. Kan menarik. Betul. Jadi artinya begitu saya masuk dalam dunia politik itu semacam ada jalur baru untuk mengaktualisasi, mengaktualisasikan dasar daripada pemikiran. Betul. Ya kan, sederhana kan? Iya. Ya, mungkin seperti itu. Banyak lagu-lagu lain kalau kita berbicara tentang sejarah, bagaimana kekuatan para indatu-indatu kita terdahulu membangun pertemanan, menanamkan sebuah itikat kuat, dan setiap saat memperbaiki niat. Seni bisa menjadi perekat pertemanan, persahabatan. Ya itu justru. Karena seni ini kan menembus semua ruang rasa siapapun. Iya. Ya kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau sudah ada ruang, ayolah kita buat biar menjadi meruang lagi. Kan gitu. Makanya saya masuk dalam dunia politik
sebenarnya dari dulu tuh juga kalau kita maknai politik apa sih sebenarnya? Iya. Politik berbagai cara kita untuk menuju sebuah tujuan yang baik. Betul. Kan itu. Betul. Rasulullah juga punya cara ya kan. Justru jadi referensi kita Rasulullah. Oke, betul. Jadi, Bang Rafli, kalau dalam banyak case itu kan ada asbabul nuzul, ada asbabul wurudnya istilah dalam hadis dan Al-Qur'an. Kalau abang merangkai satu narasi menjadi satu seni itu, ada nggak asbabul nuzulnya? Pasti karena kita Aceh ini kan bentangan literasi, Aceh ini kan bentangan referensi. Jadi oleh sebab itu saya bertanya, jadi bahwa hari ini banyak sekali referensi. Sejauh mana kita mau concern total menggeluti bidang masing-masing. Kalau sedih, bentangan referensinya banyak. Nah, oleh sebab itu punya kewajiban kita secara bersama bagaimana seluruh kandungan keacehan yang penuh dengan kejayaan yang sudah tercatat ini kembali kita bicarakan di berbagai bidang, termasuk bidang seni. Betul. Nah, ini yang menarik sekali. Jadi dari Aceh ini sebenarnya nggak ada keraguan kita akan semangat pengorbanan orang Aceh untuk menuju sebuah kejayaan. Pesan apa Bang Rafli yang ingin Bang ekspresikan secara spesifik hingga abang dengan seni itu abang gapai Senayan. Dan itu nggak mudah, Bang. Ya, begini. Saya merasakan begini. Tahun 94 saya diangkat menjadi pegawai negeri. Ya. Tahun 94, tapi saya sadar ada potensi dalam diri saya yang harus saya gali kembali itu. Bukan gali kembali, tetapi saya coba terus explore. Kita coba explore ya. Ya ternyata saya melihat ada potensi yang harus saya kembangkan dan saya harus fokus. Akhirnya 2004 saya keluar. Saya resign dari PNS. Kemudian saya fokus di dalam berkesenian sampai 2014 lah. Kemudian 2014 saya ingin komposisi musik saya lebarkan lagi nih, masuk ke DPD. Betul. Supaya saya dapat bernyanyi di sana. Nyanyi dalam tanda kutip. Artinya apa yang menjadi substansi daripada sebuah pengkaryaan saya bisa ceritakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk narasi yang saya sampaikan di parlemen. Nah, mudah-mudahan bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi nyanyian ini ada maksud di dalam nyanyian. Ternyata sampai ke DPD berkat bantuan semua masyarakat Aceh memberikan kepercayaan saya masuk. Begitu saya masuk di sana, saya coba lagi melihat bagaimana mengaktualisasi potensi diri saya lagi. Sampai ke DPD ini kayaknya kurang greget nih. Ini kayaknya kalau mau konser kurang paten nih. Gitulah kira-kira ya. Terlepas dari nanti lembaga konstitusi negara ini yang belum dan dalam tanda kutip belum full secara kewenangan politik atau segala macam. Akhirnya saya masuk ke DPR. Begitu masuk ke DPR, saya merasa sedikit mendapat ruang yang lebih luas nih untuk bernyanyi lagi. Kan bernyanyi, bernyanyi di sana. Misalnya saya ceritakan bagaimana Pertamina itu cikal bakalnya di Aceh. Kan gitu. Betul. Itu hasil nyanyiannya Bang Rafli dan kawan-kawan. Itu kontemplasinya. Perenungan dari sebuah seni ya. Begitu saya anggap ya kan. Begitu juga misalnya saya melihat dari Aceh. Aceh ini dengan segala kekhususan, kok keluar PP 23 2015. Ya kan, seluruh 12 mil dari garis pantai itu adalah akan menjadi kewenangan Aceh. Ini bagaimana saya narasikan dalam bentuk kesenian juga sebenarnya. Betul. Kita ceritakan sejarahnya. Akhirnya membuahkan hasil. Pertama, wilayah kerja Nusantara Pertamina terkecuali di Aceh nggak boleh. Kan? Betul. Kemudian apalagi yang menjadi komposisi baru, saya berharap pemerintah akan melihat ini. Ada sebuah perjuangan kesenian yang dilakukan oleh Rafli, ya kan? Ayo kembangkan lagi. Nah, bagaimana potensi ini dikembangkan lagi. Intinya kita mau cerita semua karya-karya kita itu bicara tentang sebuah maksud. Bagaimana harapan rakyat Aceh hidup di dalam sebuah kebahagiaan, hidup di dalam sebuah etikat yang baik, membangun pertemanan, kelola potensi diri, bicara tentang ide dan gagasan-gagasan baru. Betul. Bang Rafli, menarik sekali ini. Dengan seni suara Bang Rafli menyejukkan banyak hati yang gersang di Aceh, bahkan menjadi penyejuk bagi Nusantara. Tapi dengan politik
suara Bang Rafli telah memberi kontribusi seperti Bang Rafli sampaikan. Ya. Apakah sudah puas pada tingkatan itu? Karena kita selalu berpikir tentang gagasan-gagasan baru yang hari ini menurut saya ingin memaknai ini. Pernah sekali waktu Adinda Akmal yang terhormat, yang mulia. Jadi kami itu Kande itu diundang konser di Polandia. Itu nama komunitasnya Radio Warsawa Polandia. Nah, itu penontonnya ada beberapa kandidat doktor yang menonton di sana. Jadi kita Kande kan punya sinopsis. Punya sinopsis 45 menit pertunjukan itu punya sinopsis. Jadi sinopsis itu yang dibaca oleh mereka. Jadi terakhir ada lagu Asenanggro, pertama saya tetap buat lagu Asenanggro gitu. Nah, memang itu awal mula merancang sebuah peradaban lah, itu sebuah negeri gitu. Akhirnya ditutup dengan lagu Dikiratif, ya kan? Ada tujuan monumental daripada kehidupan orang Aceh sebagai Muslim, bahwa kita harus rindu, kita harus ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Kan itu, ya kan? Itu kan hakikat kerinduan gitu. Jadi mereka mengatakan begini. Kami melihat kalian tuh sangat bersengaja datang dari jauh. Sepertinya menyampaikan berita penting untuk kami. Betul. Karena mereka melihat keseriusan kita. Iya. Kalau udah pukul rapai kan dah zoom kita, udah terbang kita. Betul. Udah teran kita kan. Betul. Ditutup dengan lagu Dikiratif. Apa lagi yang sangat menarik yang hari ini menjadi harus menjadi perenungan kita bersama. Supaya Aceh kembali menjadi titik poin interaksi masyarakat global. Betul. Wah, itu yang menarik. Tidak lagi bertahan pada eksklusif kita hidup di Aceh ini ya. Bukan. Kita ini orang-orang yang selalu diajak berdiskusi oleh masyarakat global. Betul. Nah, saking hebatnya gitu. Nggak boleh abai itu. Nggak boleh abai. Kalau kita abai situ, kita tuh akan menjadi orang kecil. Apa yang dibilang terakhir? Apa yang dibilang terakhir sekali? Beginilah katanya. Mungkin suatu saat kami akan ke negerimu. Dengan semakin menghormatimu, mungkin kami lebih bahagia dari malam ini. Oh Tuhan. Sampai sekarang kita kan belum tahu jawaban apa sebenarnya yang mereka ingin hormati itu. Emang Bang Rafli masih ingat? Kalau istilah single apa yang Bang Rafli andalkan waktu itu? Semua lagu-lagu kita kan berbicara tentang itu. Kita bicara tentang bagaimana saya bawa lagu waktu itu masih HPH ya, hak penguasa hutan. Bagaimana kebijakan diberikan kepada seseorang tanpa menghiraukan perasaan orang di lingkungan itu sendiri. Betul tidak? Betul sekali. Betul kan? Betul. Itu kita coba tuangkan di dalam karya kita HPH. Jadi ada emosi yang kita tuangkan di sana. Nah, inilah yang menjadi semangat saya berpolitik sebenarnya. Betul. Alhamdulillah Rafli Kande sampai kapanpun kita ya kan, kita nggak pernah beli suara sedikit pun. Betul. Nggak pernah. Karena ada energinya personil ya, energi personal Bang Rafli tadi yang membuat masyarakat ya percaya. Bang Rafli, sebelum kita lanjutkan ke diskusi lanjutnya, kita antar syair dulu. ini saya ini yang satu tadi yang ditampil di Rusia ini di Moskow. Tutup lagu ini. Lagu ini. Ini saya bilang begini. Mungkin yang satu saat kami akan ke negerimu, dengan semakin menghormatimu, mungkin kami lebih bahagia dari malam ini. Saya petik barangkali ada satu syair yang paling kuat, kami tenggelam habis di dalam syair itu. Dikiratif gadoh ingat dunia akhirat hana merilek karena di dunia kan di akhirat kebed ladat watamudike la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Ada perasaan luar biasa Bang. Dan itu kayak mana dipahami oleh orang? Nah itu dia. Jadi justru memang inilah cara Allah mengetuk seluruh. Karena pada dasarnya seluruh lakbatat kaya batikan bertauhid pada Allah. Betul. Kan? Betul. Begitulah guru-guru kita mengatakan. Karena saya nggak ada ilmu juga, nggak ada amal juga. Bang Rafli, ketika abang kan karya seni Bang Rafli itu kan udah tak terhitung dalam pandangan masyarakat itu.
Ada nggak terbayang Bang Rafli dengan seni demi seni yang Bang untai dari titik nol Bang? Bahwa targetnya memang menjadi politisi. Enggak. Saya dalam kehidupan saya selalu bergembira dengan proses-proses kehidupan. Saya anggap semuanya proses saja. Toh hidup di dunia ini kan proses. Biar aja seperti ini. Saya nggak punya target harus jadi apa. Kalau saya punya target jadi apa, pasti saya emosional. Contoh, misalnya masuk ke DPD, saya nggak coblos saya. Yang betul Bang. Wallahi. Makan apa? Makan maju. Ya makanya ini nanti akan saya jawab. Nah, saya masuk DPR 2 kali saya ikut nih. Saya nggak pernah coblos saya. Wallahi. Kenapa? Saya coba mengambil filosofi pengorbanan. Ya kan? Ya. Nah, kalau ingin Anda kejayaan berkorbanlah. Saya korbankan saya di situ. Ternyata waktu DPD saya coblos satu orang lain, kelebihan suara saya di situ sampai 50.000. Masya Allah. Itu punya nilai filosofi luar biasa. Iya. Dan begitu juga masuk DPR yang kemarin. Nah, masuk DPR kita yang kemarin itu saya coblos itu. Justru yang saya coblos itu Gufran, adik saya. Di hari keberapa dia Gufran langsung datang melihat ini, abang terima kasih, alhamdulillah. Allah, ya Rabbi. Kan bahagia betul. Betul sekali. Dan yang ketiga ini saya coblos juga dia. Cuman dalam tanda kutip, ya kan? Ada satu mister yang melakukan konspirasi yang melukai hati orang yang milih saya. Iya. Ini mesti dengar mereka. Ya, betul. Sayang sekali kan. Dan itu harus membekas kan gitu. Iya. Kan sama seperti Gus Dur nggak bisa melupakan Amin Rais kan. Iya. Nah, untuk apa pula kita dendam, tapi sulit melupakan. Karena tanggung jawabnya bagi saya selesai. Betul. Bagi saya selesai. Tapi ada sesuatu yang harus saya pertanggungjawabkan kepada masyarakat yang sama sekali, mohon maaf saya bilang gitu ya, nggak ada seperti politisi lain membentuk tim begitu ribet ya. Iya, saya nggak, paling jaga ada 1-2 orang marah, pilih kamu saja jangan Ron. Menyodron sepekat dengan cara-cara lun sebagai politisi, ya silakan. Betul. Ya kan? Nah begitulah yang kita lakukan. Saking percayanya saya itu, saking percayanya saya nggak hirau. Misalnya dengan PKS misalnya ya, saya sebut di sini sedikit. Saya nggak hirau kalau saksi dikelola full oleh mereka. Saya bayar sampai 1,3 miliar. Misalnya gitu. Bukan misal, memang seperti itu. Kemudian ya semua tahu, seluruh kader PKS diarahkan misalnya untuk nomor 1 atas nama Gufran. Saya juga nggak peduli itu, karena menurut saya biar aja ini wilayah yang dikelola oleh partai saya. Betul. Saya bisa expand nih, saya bisa keluar dari situ untuk menambah pundi-pundi suara, ya kan? Nah ternyata sampai ke titik yang paling menyedihkan para konstituen, 46.000 lebih. 46.000 suara yang seperak pun tidak ada saya bayar. Satu amplop, sepotong amplop pun tidak ada. Ya kan? Begitu udah jadi suara, itu yang dikotak-katik, itu yang harus Mr. M harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Tapi memang sedemikian dramatisnya posisi abang waktu itu, Bang. Sehingga seakan-akan ada semacam apa ya, bahwa Rafli itu bukan tidak menang, tapi belum dimenangkan. Tapi karena abang sebagai seniman, sehingga aura ceria dengan nyanyi abang itu seakan menutupi beban berat yang abang hadapi. Iya, saya terus terang aja secara pribadi saya nggak merasa terbeban apapun. Iya. Toh misalnya habis uang sekian miliar misalnya, uang itu kan di dalam proses-proses politik itu juga. Betul. Ya kan, betul. Uang masyarakat juga, uang rakyat juga gitu. Iya. Cuman hari ini, ayo, kalau kita memang harus berselawat, ya kita pahami substansi selawat tuh. Oke, kalau dalam posisi-posisi seperti itu, ada selawat khusus Bang Rafli? Saya paling juga enggak berlebihan. Selawat saya ya selawat biasa aja. Ya paling ucapan subhanallah wa bihamdihi aja ya kan. La haula wala quwata illa billah. Secara hakikat saya itu enggak gelisah. Hakikat memang duduknya seperti ini, daun selembar jadurut. Cuman secara wilayah syariat saya pikir
ini harus diluruskan, nggak boleh nggak diluruskan. Nanti akan menular ke tahapan-tahapan periode selanjutnya ya. Periode selanjutnya. Oke, kembali ke tema kita, energi seni dalam dinamika politik Aceh. Bang Rafli adalah contoh dan pilot project yang nyata. Selain ada Haji Umar, kemudian menyusul seniman-seniman lain ya. Tapi Bang Rafli sudah menampakkan posisi selain daripada senator juga menjadi legislator di DPR RI. Dalam hal ini Senayan sudah mengisi kedua-dua ruang yang ada. Ada nggak dalam kondisi seperti itu, baik lewat seni maupun politik itu, abang dapat mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak, apakah hak seniman maupun hak masyarakat secara umum? Ya, saya bahagia sekali semalam juga saya bertemu dengan adik-adik yang lagi membahas kanun kebudayaan. Saya pikir ini bagus ya, karena seni harus diberi ruang khusus, juga seni harus dilindungi oleh undang-undang. Supaya seni ini bukan menjadi domplengan gitu. Seni bukan hanya sebagai hiburan. Saya rindu sekali hari ini semua masyarakat seni itu harus dapat ruang. Mereka harus diapresiasi. Mereka harus hidup sejahtera. Ya, harus semuanya. Kemudian panggung-panggung dunia yang ada di sana. Ini tugas pemerintah. Bagaimana kembali membuat program titian-titian muhibah banyak dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Singapura, Asia Tenggara. Bagaimana Syekh Hamzah Al-Fansuri bisa mempengaruhi Asia Tenggara, begitu juga yang sekarang benih-benih ini harus bertumbuh kembali supaya ini menyambung kembali gitu, supaya Aceh ini bisa kita omongkan, kita ceritakan kepada dunia karena literasinya lengkap gitu. Iya. Ya. Sejarah kan sering mengulang apa yang Bang Rafli sampaikan bahwa Hamzah Al-Fansuri sebagai seorang pujangga yang terbesar di termasuk di dunia, tapi dalam konteks kekinian kan ada stagnan. Jangankan untuk keluar dengan jembatan yang difasilitasi oleh pemerintah, bahkan untuk lokal saja mereka tidak mampu bangkit. Nah itu dia. Jadi hari ini mungkin orang bertanya juga hari ini kenapa saya hari ini menyemangati kontekstual politik Aceh hari ini. Kenapa saya ikut di sana? Semangat dasar saya adalah saya ingin mengatakan bahwa Aceh ini kita itu kadang abai dengan sebuah mimpi besar. Ya kan? Kita dilenakan dengan persoalan-persoalan yang tidak punya yang besar. Ya kan? Nah hari ini saya terus terang aja, saya sekarang menyahuti peluang itu. Saya tuh bukan berafiliasi dengan orang per orang. Saya sekarang lagi berkoalisi dan berafiliasi dengan sebuah kondisi, ada peluang keberuntungan kalau kita memang cakap membangun, mengonsep, melibatkan orang yang banyak. Iya. Untuk satu pemikir yang hebat. Iya. Contoh misalnya. Bagaimana kita gak gelisah Adinda Akmal yang hari ini kita orang Pantai Barat Selatan ya. Betul. Nah kita pulang misalnya Pantai Barat Selatan. Begitu kita pulang Pantai Barat Selatan, Paro, Kulu, Gurute. Begitu masuk truk pembawa CPO, kita antri sampai panjang-panjang. Itu masih mendingan antri. Nah, kalau pas tumpah musibah. Tak balik ke bawah ni. Tunggang. Betul itu Bang. Ya kan? Betul. Nah, jadi setelah Kanda masuk, setelah Bang Rafli masuk ke dalam, Pelindo di komisi saya. Pelindo. Nah, Pelindo kan pelabuhannya. Betul. Saya tanya, kenapa kalian nggak angkut CPO kami itu yang di Pantai Barat Selatan? Ditanya sama dia, mana komitmen pemerintah bahwa barang itu ada sama kami? Ah kan? Terkait Bang ya? Kan gitu kan? Jadi saya hubungkan itu. Nah, saya bicara dengan Pelindo. Saya minta, halo pemerintah. Ayo, semua sawit yang dibawa dari Pantai Barat Selatan melalui Gurute Paro Kulu, ajak dulu tuh semua pengusaha PKS. Berhitung dulu kita lewat darat berapa, lewat laut berapa. Kalau sudah ada komitmen, barang ini akan dibawa dari laut, Pelindo siap bangun nih. Nah, Pelindo siap bangun nih pelabuhannya. Nah, Pelindo siap bangun pelabuhan. Mana? Makanya saya bilang yang hari ini saya sampaikan. Jadi, ayo. Gurute Paro Kulu diluaskan tuh ada sedikit di Gurute tuh indah sekali panoramanya. Kecil sekali. Menteri kita sekarang Rifki kok. Pak Rifki. Menteri Ekonomi Kreatif Pariwisata. Betul. Oh, karena kenapa Abang tahu persis? 5 tahun saya di sana. 200 triliun penyertaan modal negara kepada BUMN. 200 triliun ya. 200 triliun. Entah mana-mana BUMN rugi, suntik segala macam.
Allah ya Rabbi ya. Nah kan kecil sekali kalau kita mau buat misalnya itu. Tapi sekali lagi itu dia. Sejauh mana kepiawaian pemerintah Aceh dengan tim yang kuat ini. Mbak gabung ngempeng pecah pucah. Bang Rafli sudah melegasikan itu sebagai buah tangan selama abang menjadi legislator di DPR RI. Ya. Tapi tinjutnya kayak mana itu? Nah itu dia. Jadi hari ini makanya saya bilang yang mengusung proposal ini kan dasar pemikiran. Iya. Yang mengusung proposal ini kan pemerintah. Idealnya. Pemerintah Aceh nih. Nah satu lagi yang paling dekat di depan mata kita. Contoh, misalnya otoritas Batam dengan BPKS. Ini sejajar. Sama. Tapi kenapa Batam dapat 2 triliun, kita dapat 200 miliar? Jawabannya sekarang saya tahu. Dengan kekhususan Aceh dengan undang-undang UPA, badan kawasan gubernur kalau kita, ya kan, anggota nanti terdiri dari pengawas nanti terdiri dari, kok salah saya begitu. Badan pelaksana. Badan pelaksana terdiri dari Bupati Aceh Besar dengan Wali Kota Sabang. Ya. Sementara Batam berbeda. Dia organisasinya lembaga itu kementerian-kementerian yang ada di pusat. Cuman kepala aja orang Batam. Oh gitu. Punya tanggung jawab pusat. Makanya dapat dia 2 triliun. Betul. Jadi nang 44 keramat UPA-nya terpakai. Tapi nang 44 mana pakai. Begitu Bang ya. Ini lokal banget ya. Nah itu dia. Saya sampaikan semua. Saya ada bicara ya. Yang saya sekarang saya sampaikan, saya sekarang menyemangati peluang ini bersama Mualim. Betul. Nah, saya sampaikan di situ. Saya sampaikan ini bukan hanya sekedar nyanyian, tapi ada persoalan-persoalan yang harus kita diskusikan. Dan itu harus ditindaklanjuti. Iya, nggak boleh eksklusif. Semakin Anda eksklusif, semakin menutup kemungkinan untuk majukan Aceh. Betul. Ingat betul. itu. Bang Rafli sebagai seorang seniman sekaligus sebagai seorang politisi, ada nggak pandangan Bang Rafli bahwa jika Aceh ini dikelola dengan baik, dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, bangkit ke Aceh? Sangat mungkin. Sangat, ini peluang yang terdekat sekali. Kenapa saya bilang? Apapun cerita, ya politik kita di Indonesia ini masih politik sejauh mana kita bisa meyakinkan. Bukan hanya duduk pada profesional dan proporsional, tapi lebih kepada meyakinkan sebuah gagasan. Kalau kita bicara Aceh, makanya saya di dalam lagu saya nih, saya buat dalam lagu nih. Lagu apa itu? Di lagu Istana Bukit Soeharto. Ya. Di lagu ini baru 3 hari saya upload. Ini sudah 500.000 di TikTok saya. 500.000. Kenapa saya buat? Saya melihat, ini hebat sekali. Ini seorang presiden memberikan rekomendasinya kepada seseorang, terlepaslah siapa orangnya, ada Muzakir di situ. Saya nggak lihat Muzakirnya sekarang nih, ya kan? Saya lebih melihat peluangnya. Nah itu karena diasbabkan kepada beliau, saya sampaikan ke beliau, ayo, Anda harus betul-betul, ya, Anda harus betul mengajak orang yang rame. Rame itu bagaimana? Membagi kerja yang bagus. Ya tidak. Kalau ingin serius membangun Aceh. Kalau ingin serius, karena presiden gampang. Oke. Saya sedikit setback Bang Rafli. Ya. Di era konflik, ya, lagu Bang Rafli itu energi yang memberi pengaruh terhadap dinamika politik Aceh. Menyejukkan ya. Menyejukkan. Abang teringat nggak lagu Anak Yatim itu yang membuat dunia tersentak. Saya ingin mendengar refnya saja Bang. Ya, boleh. Nah, saya sampaikan dulu, saya berterima kasih kepada abang saya, Abang Mediahus, karena lagu ini kan dicatat sama beliau. Masya Allah. Beliau yang menulis ini. Jadi dari sekian panjang kontemplasi beliau, perenungan beliau terhadap konflik, saya ambil beberapa bait saja. Abang selalu ingat guru-gurunya ya, termasuk almarhum Ayah Pantun. Oh, ya? jangan murka. Betul. Jangan sombong. Berarti ketika abang ingin lakukan sesuatu itu selalu mengingat ya. Semua. Ini siapa yang ada dalam proses itu. Gitu ya. Seperti misalnya walaupun secara profesional proses rekamannya ada secara profesional, ada Murja Tahir. Ini orang yang paling hebat. Adik-adik saya di Kandi, di Taman Budaya, semuanya. Terus Bang, kayak mana lagu dengan yang ujungnya yang paling menjadi sebuah ini kita ya. Dan di terakhir bait itu talake doa kaneba Allah Obe bo seba beletru
Mekah, Aceh beaman bele rodara seramo Mekah bukan agama. Bang Rafli, Ya. kendati orang luar Aceh tak memahami maknanya, tapi Kenapa? terilustrasi bagaimana abang bisa Irama, ya? irama itu yang membuat orang terhipnotis untuk meneteskan air mata. Ya, memang saya jawab dengan cepat. Memang irama ini mempengaruhi kayak irama Arab juga begitu ya. Padahal kita nggak tahu. Kadang-kadang ada juga orang Yahudi yang bernyanyi ya irama ya. Apalagi irama ini kan menembus semua apapun irama ya. Dengan irama apalagi kita memang sandingkan, kita isi dengan pesan-pesan yang betul-betul pesan penting ya, masyarakat harus tahu persoalan Aceh hari ini kan. Yang saya mau hari ini, ayolah kita rawat perdamaian ini. Jangan lagi kita berada pada level akal yang pertama. Menurut saya begitu. Akal yang pertama? Ya, akal yang pernah ada 3 level akal. Saya teringat si Allahu Rabbi Tiumutuwahlung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bang Rafli katanya, kita itu 3 level akal kita. Akal pertama, kita suka membicarakan kelemahan orang lain. Iya, betul. Itu akal pertama. Coba aja kita rasakan sekarang sebagai orang Aceh semua kan. Akal kedua standar biasa aja. Gitu-gitu terus ditanya kan. Semuanya gitu-gitu. Di pemerintah gitu-gitu juga. Ya udah, ya kan? Misalnya ada anggaran ya udah legal secara prosedural, legal reportnya, tapi nggak legal secara akal dan moral kadang. Kan itu. Kita ayo berada pada akal yang ketiga. Tapi bukan ayo saya bilang. Saya melihat Bang Rafli begitu katanya. Ayo kita bicara ide dan gagasan baru. Ide dan gagasan baru. Ide di situ terus katanya. Di situ kita terus lompat terus. Jadi akhirnya energi positif itu numpuk. Saya melihat Bang Rafli seperti itu. Selama ini Bang Rafli nggak pernah catat itu namanya katanya. Makasih saya bilang gitu. Tapi kan betul Bang Rafli kan terlepas apapun tidak jumawa ya. Bang Rafli kan mampu meneteskan tetesan tinta emas bagi Aceh yang dengan seninya Bang ya, dengan seni yang sebenarnya ini adalah amunisi termahal yang harus ada legasi ke generasi baru. Betul. Apakah sebelum kita nanti berbicara Aceh kekinian Bang Rafli, apakah Bang Rafli sebagai ya anggap sekarang kan sudah senior ya? Adakah generasi seniman nanti untuk ke depan dengan ide dan gagasan baru itu disiapkan? Banyak ya. Saya melihat adik-adik saya seperti Nazar Apashe itu sebenarnya pemikir karena dia masih muda, masih bercerita tentang persoalan roman, perasaan anak muda. Tapi saya berharap teruslah kita coba menggali ya kan, mengangkat kembali khazanah keacehan ini. Kita bicarakan tentang bagaimana bukan jumawa yang kita menceritakan, bagaimana kegigihan orang Aceh, bagaimana hari ini sumber daya alam kita harus ceritakan semua itu, kita harus sampaikan semua itu. Saya rasa semua anak-anak sekarang banyak berkeseniannya bagus-bagus ya, banyak bagus-bagus, tinggal lagi nanti bagaimana pemerintah merespon, memberikan ruang, memberikan panggung. Jadikan kesenian itu keseharian kembali. Sabang itu selesai cepat sekali itu. Ayo ajak kembali masyarakat berkesenian. Mereka bersodati, biarin aja. Bagaimana Acehnya, Qatar, ya kan? Menjadikan seni sebagai dentuman untuk bercerita tentang bangsanya itu bangsa yang kooperatif, bangsa yang dinamis, Islam yang kuat. Bagaimana Qatar coba? Aduh, Acehnya lagi. Begitu buat acara Maulid Nabi, itu dikemas dengan panggung yang megah, panggung yang megah, nggak ada hujatan di sana, hanya berbicara tentang kasih dan sayang, ya kan? Marhaban ya nur al-aini, marhaban jadal Husaini, meraung semua, larut di dalam, terbang ke langit semua. Kita kadang-kadang sedih itu kalau misalnya dakwah kadang terhenyak terduduk aja gitu, kadang
Impian apa abang? Saya ingin Aceh saya ingin Aceh ini harus menjadi seperti yang dia bilang tadi, mungkin suatu saat kami akan ke negerimu. Ayolah tinggalkan, tidak usah kita melihat kelemahan orang lain. Banyak sekali kelemahan kita. Tidak usah kita buka-buka aib orang lain. Banyak sekali aib kita. Ya kan? Duduk, ayo kita bicara bersama. Kalau ada guru kita, begitu juga para guru, ayo sebarkan kesejukan. Nggak apa-apa ada afiliasi politik itu, tapi tetap sebarkan kesejukan. Betul. Saya miris, saya nangis. Saya nggak bisa mengatakan apa-apa karena saya nggak punya ilmu juga nggak punya amal. Saya sadar itu. Tapi seni abang menembus relung-relung hati banyak orang. Karena rindu saya. Jadi pernah sekali waktu Adinda Akmal di Qatar itu. Di Qatar itu pada bulan Ramadan kami ke sana. Dikejar di mal-mal, kami dikejar oleh ajak buka puasa ke rumahnya. Ya Allah, oleh warga. Oleh warga yang punya kaya, mobil mewah-mewah, satu persatu dijemput dibawa ke rumah. Ini rumah warga, ini rumahnya dibangun sama pemerintahnya. Di sini rumah majelis. Dua rumah dibuat. Ini rumah keluarga, ini rumah majelis khusus untuk memuliakan tamu. Nah hari ini misalnya kita orang Aceh nggak bisa seperti itu, makanya saya kayak rumah, saya coba aktualisasi pelan-pelan aja. Rumah saya ada jambu di atas, ada sanak saudara datang 1-2 orang kan. Iya. Nah silakan di sana bincang-bincang, bercakap-cakap, ngobrol apa. Tapi tetap kita bicara dalam konteks bagaimana kita membangun pertemanan. Betul. Ya kan? Bang, untuk tetap langgeng bahwa seni itu memberi pengaruh terhadap Aceh dalam boleh bang. Dalam hal kritik sosial sekaligus memperkuat khazanah Aceh dari masa silam sampai dengan masa sekarang. Apa yang harus abang tekankan kepada generasi Z sekarang itu bang? Bismillah. Jadi apapun ceritanya kan bilang, wahai syedaralun, bumalem bekaya, bemetua bemebahagia, bemegurang sang begarang beseu. 7. Bumalim. Apapun cerita kita harus belajar. Ilmu kan, anak ilmu. Bekaya, harus ada ikhtiar kita, jangan malas. Sebatang cabai boleh kita tanam. Betul. Saya tangan saya yang kasar nih. Saya lagi buat tempat sedikit, ada kelompok yang saya dampingi. Saya ikut bekerja di sana juga. Nanam cabai sebatang di lingkaran rumah juga boleh. Tak bilang begitu. Hingga kita disibukkan kan. Bumalim, bekaya, bumutua, ada ketakziman kepada orang tua. Betul. Pada guru, orang yang lebih kita tuakan. Gak gampang kita menghujat, gak gampang kita memfitnah. Kan gitu. Kita hujat, kita banyak juga kelemahan kan. Bumalim, bekaya, bumutua, bumubahagia. Ada percaya kadar baik dan kadar buruk, percaya kita. Betul. Di situ duduk kebahagiaan kan. Betul. Guru bilang seperti itu. Betul. Bemguransang ada etos kerja, ada semangat yang selalu bertumbuh. Begarang ada pendirian. Beseu bum kasih sayang. Yo mampir yo, ini ada sedikit, ini ada kopi yo. Hai tikol dulu di sana apa? Kalau bahasa gitu kan. Sebenarnya itu kan kritik dan advokasi abang kepada generasi Z itu. Bagaimana mereka tidak mengenal bahwa itu adalah kritik atau saran? Ya makanya saya pikir yang hari ini yang seperti ini makanya sebuah peradaban itu akan dipengaruhi oleh sebuah kebijakan-kebijakan. Nah oleh sebab itu saya ingin mengajak bahwa pemerintah baik kabupaten, kota dan segala macam, ayolah kita bicara tentang persoalan-persoalan yang substansial aja. Tinggalkan semua persoalan-persoalan kamuflase, persoalan-persoalan intrik-intrik yang nggak jelas apa sebenarnya ya kan. Betul. Misalnya Banda Aceh nih sekarang 700 tahun lebih kota Banda Aceh. Air kita kadang hidup, kadang mati. Betul. Kadang jernih, kadang keruh. Itu klasik sekali ya. Nah itu padahal itu bisa diselesaikan. Salah satu contoh saya pernah buat salah satu contoh. Belum disunat Rasul saya di kampung saya. Ini kampung dia, kampung kita dia sama duo. Nah, jadi itu aja dibicarakan. Ada satu kebun di sana, kebun durian. Kalau sudah musim durian, di bawah pokok, di bawah pohon cuma 2.000 3.000 harganya. Ongkos bawanya 5.000. Kalau ongkos bawa. Terjadi waktu saya DPR kemarin tuh kita buat anggaran tok 300 juta. 300 juta. Tembus. Udah selesai. Harga naik ya kan? Udah jadi dia. Apalagi sekarang saya buat sana satu wahana kelompok punya nih, saya dampingi, saya ikut juga di dalam kelompok. Yang saya maksud di sana adalah Aceh Selatan. Saya jauh sekali memandangnya. Aceh Selatan kalau kita melihat gerbang Loser Aceh Selatan yang masih tersisa asli itu sama 2.
yang tersisa asrinya. Asri. Sama seperti TikTok Ubang sampaikan ya. Dengan airnya yang tuh ya. Iya. Masih ada. Di mana coba kita lihat? Sawang itu udah diobrak-abrik sungainya. Gunungnya juga dengan tambang-tambang yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak tertata baik. Pemerintah nggak ikut secara tegas dalam kebijakan. Ya kan? Betul. Menggamat. Masih sampai sekarang di pelabuhan ditumpuk. Jadi ini gimana, nggak boleh dibiarkan. Makanya harus ada pemimpin yang betul-betul mampu meluruskan itu semua. Bang Rafli merasa ada PR yang belum terselesaikan? Banyak sekali. Ayo concern. Makanya saya bilang saya ikut sekarang. Saya semangati ya. Saya semangati Anda sekarang. Saya menyahuti sekarang peluang itu yang saya bilang tadi. Ayo, saya orang Pantai Barat Selatan. Wabil khusus dulu ke sana. Saya mau itu dioptimalkan badan jalan Hulu Paro. Kemudian CPU harus bawa dari sana. Bangun sana refinery 1. 70 turunan sawit harus ada di sana. Nggak mungkin, nggak bisa. 1 triliun. Kalau 1 triliun aja, kalau gubernur datang ke sana dengan argumentasi yang kuat, ceritakan historis keacehan, bahwa Aceh pemilik Indonesia itu 1 triliun itu nggak besar, Bang, aduh, ya? 200 triliun kita kasih ke BUMN untuk rugi kasih lagi. Masya Allah. Berarti kalau kita kaitkan, Bang, ke depan siapapun yang terpilih menjadi gubernur Aceh, siapapun yang dipercaya menjadi kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 ini, perlu tim lobby, tim peanggo, yang handal, yang bernas. Jadi begitu kita ngomong itu, yakin nih secara argumentasi kebijakan itu lahir karena argumentasi yang bernas, argumentasi yang punya semangat dasar, argumentasi yang punya historis. Dari kondisi sekarang, Abang membaca dan melihat ada personal itu? Banyak sekali. Kalau banyak, kenapa kayak gini nasib Aceh? Nah, itu dia. Ini ayo besok ya, insya Allah ya. Saya sekarang menyemangati nomor 2 nih. Saya bersemangat dalam nomor 2. Saya ingatkan ya, ini kesempatan. Ya, tinggal meyakinkan presiden. Gampang Prabowo itu membuat. Tapi kalau tim lobbynya nggak seperti yang diharapkan, justru hari ini kita sampaikan ya, jangan coba-coba mempersempit ruang gerak ini. Jangan coba-coba membuat ruang ini menjadi eksklusif nggak jelas. Ini harus dibuat tim yang betul-betul. Jangan. Yang hari ini saya terus terang aja, saya nggak ada punya SK dengan Mualim. Saya nggak punya SK juga dengan Abu Rada. Kita kan berharap, Bang Rafli, apakah Mualim terpilih atau Ombus dipercaya oleh masyarakat menjadi gubernur Aceh, kita kan sangat berharap sebagai warga bahwa ada tim advokasi yang menjadi tim lobby handal dan bernas ini yang bisa memberi rasa kepastian terhadap kesejahteraan masyarakat. Betul sekali. Konon apa yang Bang Rafli sampaikan tentang dinamika Barsela yang begitu beratnya proses CPO tersebut hingga ini selesai. Bang punya harapan bahwa siapapun yang menjadi calon kepala daerah bahwa Barsela harus berubah? Ya, kalau secara hakikat apapun pilihan Allah kan. Yang hari ini yang saya sekarang bersama dengan Mualim, saya ingin sampaikan kepada Mualim bahwa ya, Anda harus kooperatif. Anda harus membuka ruang itu. Anda harus ringan punya pekerjaan. Jangan dihebohkan oleh persoalan-persoalan remeh-temeh. Gak boleh. Ya. Baik. Ya, seorang gubernur harus didudukkan pada tahta yang agung, ya. Nggak usah persoalan remeh-temeh. Iya, betul. Baik, Bang Rafli, sebelum kita berpisah, saya ingin satu single. Terserah Bang Rafli yang bisa menghiburkan kita semua dengan seni Bang Rafli, dengan suara merdu Bang Rafli dirindukan oleh banyak masyarakat. Silakan. Saya bawa satu syair Melayu. Boleh. Syair ini sudah lama di negeri jiran kita Malaysia, tapi nggak pernah populer. Amalan suci yang tiada meminta balasan, berjuanglah engkau dengan penuh keikhlasan. Pencipta alam akan tersenyum memandang pada kita yang disebut insan.
kemerdekaan yang diberi oh insan padamu, gunakanlah ia dengan amal dan baktimu. Siapa yang hidup tanpa berbakti berjuang sama dengan mayat berjalan. Pandangi alam yang sempurna indah, bukan sekedar dipuji-dipuja, tapi untuk kita mencari, membongkar isinya. Amalan suci tiadalah Tuhan tercipta kalau belum kita berjuang dan berusaha untuk berkembang menjadi insan sempurna. Amal, ilmu, iman pasti ada. Baik, terima kasih Bang Rafli Kande. DAO Podcast terhibur sekali dan warga kami sahabat demokrasi juga terhibur. Bang Rafli sebagai statement closing dalam narasi dan untaian syair Bang Rafli acap berisi dakwah, kritik dan advokasi. Apakah memang itu misinya Bang Rafli sebagai seniman? Statement closing Bang, silakan. Wahai saudaraku seluruh bangsa Aceh, orang Aceh yang hari ini kita harus berada pada level akal yang ketiga. Saya sudah sampaikan tadi, akal pertama suka kita membicarakan kelemahan orang lain. Akal kedua kita bicara yang standar-standar aja. Hari ini mari kita bicara tentang ide dan gagasan baru. Karena kenapa? Ingatlah, darah kita, gen kita adalah sebuah bangsa yang bisa berinteraksi dengan masyarakat dunia. Baik, terima kasih Bang Rafli. Sahabat demokrasi, dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan agama hidupmu kian terarah. Dengan seni pula engkau akan merasa hidup kian indah. Amin. Tanpa ada keindahan dalam hidup, maka ia akan merasa mati sebelum mati. Maka bersenilah dengan segenap aktivitasmu, beraktivitaslah dengan segenap senimu. Saya Akmal Abzal mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi untuk pemilih yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kandaku. Alhamdulillah.